lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera. Khususnya jemaat GBKP Jakarta Kalimantan. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Puji syukur ya Tuhan, yang telah membangunkan kami dengan selamat. Kami rindu ada sebuah perubahan dalam melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Biarlah sabda Tuhan yang kami dengar dapat mengubah kami. Tolonglah hamba dan bersabdalah ya Bapa, kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan menjadi perenungan kita dari Keluaran 16 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Saudara-saudaraku, saya memakai tema renungan kita pagi hari ini, Medaks, merdeka dari kungkungan sungut-sungut. Medak dalam kamus Karo, bangun, jaga, terbuka. Artinya bebas dari omelan, gerutu, dan keluh kesah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya teringat saat ke restoran. Kita duduk manis, dilayani oleh pelayan restoran, panggil saja, sampaikan apa maunya kita, lalu kita tinggal menunggu pesanan kita. Kalau makanan datangnya terlalu lama, kita komplain. Karena terlalu lama, mungkin ada juga yang langsung meninggalkan dan pergi. Kalau kita dilayani dengan cepat, kita hanya cukup mengatakan terima kasih. Saudara-saudaraku, kita juga tidak mau tahu. Kita juga tidak merasa perlu kenal siapa itu pelayan. Yang penting mereka melaksanakan tugasnya dengan baik, kita senang dan puas. Saudara-saudaraku, demikian juga sikap orang Israel dalam konteks bacaan kita hari ini. Mereka bersungut-sungut ketika butuh makanan. Kita lihat ayat 2. Dulu mereka bersyukur memuji Tuhan ketika dibebaskan dari perbudakan Mesir. Itu yang diceritakan di Keluaran 15. Akan tetapi saudara-saudaraku, kini mereka jengkel karena Tuhan tidak menyediakan makanan pada saat dibutuhkan. Diungkapkan ayat 3. Sikap bangsa Israel tersebut persis sekali seperti perlakuan seorang pelayan restoran tadi. Tuhan
kemudian memang mengirim makanan, bahkan dengan cara yang luar biasa, saudara-saudaraku. Manna di pagi hari dan burung puyuh di petang hari. Saudara-saudaraku, bukan karena Tuhan bisa seenaknya disuruh, melainkan karena Tuhan mau agar bangsa Israel tahu dan kenal dengan sungguh-sungguh siapa Allah itu, bahwa Dia adalah Tuhan, Allah yang berkuasa memelihara mereka, dan Allah itu sangat peduli. Itulah ayat renungan kita di pagi hari ini. Apakah kita juga memperlakukan Tuhan seperti pelayan restoran? Berdoa hanya dikala perlu, bersungut-sungut apabila jawaban Tuhan terlambat atau tidak persis seperti yang kita minta, bersyukur sebentar jika doa terkabul, kemudian melupakan Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita. Apabila ada kebutuhan mendesak, barulah kita kembali berseru-seru kepada Tuhan. Seperti anak kecil, saudara-saudaraku, modalnya nangis, merengek-rengek kalau permintaan tidak segera dipenuhi. Bangsa Israel modalnya, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makanan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Mata mereka memandang kanan, namun hati mereka, pikiran mereka masih di Mesir. Jadi perjalanan mereka dilakukan dengan asal-asalan. Yesus berkata seperti ini, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikian Lukas 9 ayat 62. Saudara-saudaraku, ibarat seorang murid perhatian ke papan tulis, tetapi matanya hanya ke papan tulis, hatinya tak kemana. Demikian juga saudara-saudaraku, ada yang memandang danau, belum tentu pikirannya ada di sana juga. Atau ada juga matanya di gereja, tetapi hatinya jauh di luar gereja. Bagaimana mungkin orang seperti ini berkenan kepada Tuhan? Persoalan sedikit saja yang menimpa datang kepadanya, ia sudah membuat surat komplain, surat kepada Tuhan, komplain kepada Allah, seperti bangsa Israel yang selalu menggerutu sepanjang perjalanan menuju tanah Kanaan. Saatnya hari ini, saudara-saudaraku, mari kita membuat komitmen untuk tidak berseru pada Tuhan hanya dalam situasi sulit, melainkan mencari wajahnya senantiasa. Allah yang memelihara kita, bukan pelayan. Dia Tuhan yang mengundang kita untuk mengenalnya lebih dalam dan dalam segala situasi. Karenanya saudara-saudara, sekali Yesus tetap Yesus, dan sekali mengiring Yesus, maka curahkanlah segenap hati dan pikiran kita kepadanya. Iring di Kau saja Tuhan, ada damai sepenuh. Iring pasti damai di hati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, syukur atas sabda Tuhan yang mengingatkan kami akan perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami juga tidak jauh beda, yang berkeluh kesah dan menggerutu. Hari ini, tanggal 3 bulan Agustus tahun 2020, kami teringat 75 tahun Indonesia merdeka. Biarlah kami merdeka dari penjajahan persungutan. Biarlah kami merdeka dari pungkungan
sungguh-sungguh. Kami tetap doakan para medis, dokter, perawat, relawan, TNI Polri, pemerintah, Presiden kami Joko Widodo, dan semua jajarannya sampai ke RW RT. Khususnya pagi hari ini, kami mendoakan GBKP Perpulungan Banjarmasin. Tuhan memberkati semua seraya, pertua diaken, pengurus PJJ, kategorial, pelayan KKR, untuk melayani dengan hati yang tulus, jauh dari keluh kesah. Semua jemaat GBKP Perpulungan Banjarmasin beri kekuatan, kesehatan, dan kreativitas serta inovasi, sehingga kehadiran GBKP Perpulungan Banjarmasin punya nilai tambah dan berani tampil beda. Sertai perjalanan hidup kami untuk tetap mengarah kepada pemeliharaan Allah semata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mojoh-joh kita kerina.